Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segala puji baginya. Anak-anak sekalian, kelas 6 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini Bapak Helmi Jamhari akan membahas tentang pembelajaran satu, yakni indahnya saling menghormati antara sesama umat beragama. Kita bisa lihat di papan ini, akan kita jelaskan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini yaitu surat yang ke-109 dalam Al-Quran, yang berarti orang-orang kafir. Adapun makna dari atau asbabul nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun ini, yakni di Mekah dalam masa dakwah Rasulullah SAW ketika itu di Mekah. Surat Al-Kafirun ini dalam sebab turunnya yaitu ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan ujian terus ketika berdakwah dan banyak ditawari hal-hal yang kurang baik dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu orang kafir Quraisy menawarkan harta kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian yang paling aneh juga, orang-orang kafir memberikan solusi. Mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kalau kamu tidak mau menghentikan dakwah? Bagaimana kalau kamu Muhammad ibadah sama seperti ibadah kami, dan kami juga akan beribadah sama seperti kamu beribadah. Jadi inginnya tukar-tukaran ibadah. Nabi Muhammad belum menjawab. Kemudian langsung turun surat Al-Kafirun ini melalui malaikat Jibril. Barulah di sini menegaskan lakum dinukum waliyadin, agama kalian untuk kalian, agamaku untuk agamaku. Jadi tidak bisa saling ibadah bergantian. Inilah indahnya saling menghormati. Baik, mari kita baca dulu surat Al-Kafirun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi supaya lidahnya terbiasa untuk membaca ayat Al-Quran ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma
dinukum waliyadin. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat dari ayat pertama ini tata cara membacanya. Kul ya, ini ada ayunan atau ada ketukan sekitar 5 ketukan. Kul ya, jadi harus agak diayun supaya masuk ke dalam kaidahnya, tajwidnya. Kul ya, jadi tidak boleh pendek karena di sini ada huruf mad, alif di sini bertemu, di sini ada hamzah bertemu dengan hamzah. Qul ya ayyuhal, di sini alif lamnya harus jelas karena di sini alif lamnya qamariyah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini mad juga mad alif disukun, jadi bacanya panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagi yang belum hafal bisa diulang-ulang terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian lanjut sama di sini. Di ayun la a. Ingat ini ain ketika dibaca ada apa? Tarikan atau mengaum. La a'budu ma ta'budun. Budun di sini sama dengan pirun, bacanya panjangnya ta'budun. Wala sama ya, wala ang. Nah, di sini ada ikhfa. Jadi tidak bacanya kan huruf nun yang disukun. Jadi tidak boleh bacanya, tidak boleh an. Karena di depannya lihat ada huruf ta. Ta di sini ketika bertemu dengan nun mati hukumnya berarti ikhfa. Jadi sedikit disamarkan atau didengungkan. Antum. Dan di sini kita diayun sama ya. 3 ketukan. Wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna ma a'bud. Ma la sama ya. Ma a'bud. Di sini qola berarti ada pantulan. Ketika berhenti ada pantulan. A'bud. Wala sama wala ana abidum ma'abattum. Kemudian di sini kenapa ana pendek? Karena ini menunjukkan domir ya, domir atau menunjukkan kata ganti untuk orang, kata ganti untuk orang. Dan di sini lazimnya dipajatnya pendek walaupun di sini ada alif, sebelumnya ada fathah. Wala ana abidum ma'abattum. Lihat di sini ada dal, huruf dal yang tanwin, domah tain, di depannya ada huruf mim. Di sini dibaca idgham bigunah, makanya sama diayu didengungkan. Abidu, bukan abidun, tapi bidung, jadi domah tainnya masuk ya ke mim, huruf mim. Abidum, jadi abidum ma'abattum. Di sini dal dengan ketemu dengan ta. Di sini ada yang disebut dengan idgham juga sama. Jadi ketika ada mati ada ta, di sini tasdidnya jadi abad, bukan abatum tapi abatum. Abidum abatum. Lanjut lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Sama ya dengan ayat ketiga, ayat 3 dengan ayat 5 ini sama.
lakum dinukum waliyadin. Udah paham cara membacanya semuanya? Baik, kita ulangi lagi semuanya. Ikuti ya cara bacanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, kalian terus latih cara membacanya ini, tata cara membaca yang tadi sudah diajarkan oleh Bapak. Jadi bagaimana di huruf yang mana yang harus ditahan, diayun, didengungkan, di huruf mana. Kemudian yang pendek mana, yang harus qalqalah mana. Qul ya tadi panjang, qul ya ayyuhal kafirun. Baik, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumahnya masing-masing, sehingga ketika kita pertemuan selanjutnya kalian sudah fasih membacanya, kemudian sudah hafal juga. Qul ya ayyuhal kafirun. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana isi dari kandungan surat Al-Kafirun ini. Mudah-mudahan setelah kalian bisa membaca dengan baik dan benar dan juga bisa menghafalkannya, kemudian kalian lanjut bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini. Sekali lagi terus kalian membaca dan belajar di rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya dan semoga kita bisa menerima ilmu-ilmu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi